hanya satu Injil. Injil hanya ada satu, tapi ditulis oleh 4 orang yang berbeda, yaitu ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yahya. Injil hanya ada satu, tapi kemudian keempat orang ini yang menuliskannya. Rasul Paulus dalam suratnya kepada orang Kristen di Galatia, dia katakan dalam Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 9, "Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia." Rasul Paulus mengatakan kepada orang-orang di Galatia bahwa mereka telah berbalik dari Injil yang Paulus pernah beritakan kepada mereka. Dan Paulus mengatakan bahwa Injil itu adalah Injil yang berbeda dengan apa yang dia pernah beritakan. Maka dari sini kita bisa menyimpulkan, Rasul Paulus mengatakan kepada orang-orang di Galatia bahwa hanya ada satu Injil dan tidak ada Injil yang lain. Paulus juga menekankan hal yang kedua di sini kepada mereka, bahwa sekalipun Paulus dan rasul-rasul yang lainnya, bahkan malaikat sekalipun, jikalau dia memberitakan Injil yang lain daripada apa yang sebenarnya Injil itu, maka dia akan terkutuk. Maka ini mengatakan kepada kita bahwa Injil itu hanya ada satu dan tidak ada Injil yang lain. Pertanyaannya untuk kita adalah, Injil yang manakah Injil yang satu itu? Injil yang satu itu adalah Injil yang dikatakan oleh Yesus dalam perintah agungnya untuk diberitakan kepada sekalian bangsa. Dalam Markus pasal 16, Yesus katakan sebagaimana dicatat oleh Markus di sana, Markus pasal 16 ayatnya yang ke-15 dan 16 dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptiskan akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya sebelum dia terangkat ke surga untuk pergi memberitakan Injil ke sekalian bangsa. Jadi Injil yang satu itu adalah Injil yang diilhamkan oleh Yesus Kristus kepada murid-muridnya untuk diberitakan. Lalu kemudian yang kedua, Injil yang manakah Injil yang satu itu? Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 4, dia katakan di sana kepada orang-orang Kristen yang ada di Korintus, "Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci,
bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Rasul Paulus katakan kepada orang-orang di Korintus, dalam ayat 1, Paulus katakan bahwa dia ingin mengingatkan kepada mereka tentang Injil yang diberitakan kepada orang-orang di Korintus. Injil itu, Paulus katakan dalam ayat yang kedua, adalah Injil yang telah menyelamatkan mereka jikalau mereka sungguh-sungguh berpegang teguh pada Injil itu. Dan dalam ayat 3 serta ayatnya yang keempat, Paulus menekankan bahwa Injil yang diberitakan kepada mereka adalah Injil yang memberitakan tentang kabar baik mengenai kematian Kristus. Lalu kemudian yang kedua, kabar baik yang memberitakan tentang penguburan Kristus. Lalu kemudian yang ketiga, yang mengabarkan kabar baik tentang kebangkitan Kristus. Paulus menekankan kepada mereka, inilah Injil yang sesungguhnya. Bahwa Injil itu mampu menyelamatkan mereka. Injil yang satu adalah Injil yang di dalamnya berisikan kekuatan Allah yang dapat menyelamatkan manusia dari dosa. Paulus dalam Roma pasal 1 ayatnya yang ke-16, di sana dia mengatakan kepada orang-orang Kristen di Roma, ayat 16 pasal 1 kitab Roma dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Injil yang satu itu adalah Injil yang merupakan kekuatan Allah yang satu-satunya mampu menyelamatkan manusia dari dosa. Injil yang lain tidak mampu melakukan itu. Jadi jikalau kita berbicara tentang Injil yang satu itu, yaitu Injil yang dituliskan oleh 4 orang yang berbeda, dan yang Paulus katakan Injil itu satu dan tidak ada Injil yang lain. Injil yang satu itu adalah Injil yang Yesus perintahkan dalam perintah agungnya kepada murid-muridnya untuk diberitakan kepada sekalian bangsa. Dan Injil yang satu itu adalah Injil yang memberitakan kabar baik tentang kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus. Dan Injil yang satu itu adalah Injil yang menjadi kekuatan Allah untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Injil yang lain tidak ada. Hanya ada satu Injil. Itu adalah Injil yang memberitakan tentang kehidupan Yesus Kristus, tentang kematiannya, tentang penguburannya, dan tentang kebangkitannya.